Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi unzil Qur'an Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena alhamdulillah sampai subuh yang terakhir dari bulan suci Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang baru kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah yang telah kita lakukan, dan salah satu indikasi, salah satu tanda diterimanya kita punya ibadah adalah meneruskan ibadah itu setelahnya. Saya ulangi, salah satu indikasi diterima kita punya ibadah, meneruskan ibadah itu setelahnya. Jadi setelah bulan Ramadan, puasa Ramadan sudah selesai, tapi masih ada puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang mengiringi puasa Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Rasulullah mengatakan, man shama Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal, maka sama pahalanya, yaitu puasa sepanjang tahun. Ada juga puasa Senin Kamis, ada juga puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15, yaitu perhitungan bulan Hijriah, itu setiap bulan. Jadi salah satu indikasi diterimanya ibadah kita dalam Ramadan, ibadah itu diteruskan setelahnya. Kemudian yang kedua, kita telah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah 1 bulan penuh. Maka setelah keluar di bulan Ramadan, kita teruskan itu. Salat tarawih sudah tidak ada, tapi masih ada salat lain, salat tahajud. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Dan dari sebagian malammu tahajudlah kepada Allah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan nanti di akhirat kamu ditempatkan pada tempat yang terpuji. Salat tarawih 1 bulan penuh kita berjamaah, yang hukumnya sunnah. Maka setelah bulan suci Ramadan, salat wajib 5 kali sehari semalam tentunya lebih berjamaah lagi. Ya, kalau yang tarawihnya yang sunnah hukumnya tidak ada alfa berjamaah, maka tentunya setelah bulan suci Ramadan, salat 5 waktu kita lebih berjamaah lagi. Kata Nabi, salat berjamaah itu salatul jamaati tabdulu ala salatil fajri bisabui wa isyrina darajat. Jadi salat berjamaah itu kata Nabi lebih utama dibandingkan salat sendiri, yaitu sebesar 27 derajat. Jadi 1 banding 27 derajat. Sendirian 1, berjamaah 27. Kemudian di bulan suci Ramadan, mungkin berapa kali kita hatam Al-Quran. Maka setelah Ramadan, jangan kita lewatkan ada hari yang kita tidak baca Al-Quran. Karena Allah itu berhak disembah bukan cuma di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga Allah berhak untuk disembah. Tapi ada orang seakan-akan Allah itu hanya disembah di Ramadan. Begitu keluar Ramadan dia sudah bebas. Ya, sehingga ada orang biasanya kalau Ramadan masjid rata-rata membeludak penuh. Tapi ujung-ujungnya jamaah tetapnya itu juga. Ya, biasanya jamaah tetapnya itu juga yang tinggal. Kemudian selanjutnya kita telah mengeluarkan zakat fitrah. Maka setelah Ramadan masih ada yaitu sedekah sunnah, infak. Diteruskan itu. Rasul mengatakan ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Pelihara dirimu dari api neraka sekalipun hanya bersedekah 1 biji kurma. Jadi 1 biji kurma itu Pak disedekahkan bisa menjadi penghapus dosa. 1 biji kurma disedekahkan bisa menjadi penyebab orang masuk di surga. Kalau hanya itu yang kita mampu dan ada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, itu sebagai mukaddimah. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran diturunkan oleh Yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Disampaikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipelajari dan diajarkan oleh orang-orang yang mulia. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pelajaran yang paling baik dipelajari adalah Al-Quran. Pelajaran yang paling baik diajarkan adalah Al-Quran. Bulan pertama turunnya Al-Quran adalah bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan malam turunnya Al-Quran adalah malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilainya khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita ibadah pada malam itu, kalau kita melakukan kebaikan pada malam itu. Al-Quran adalah pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ada bulan pertama diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Quran diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda antara yang hak
dan yang batin. Quran petunjuk untuk semua manusia. Tapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 2, surah kedua, Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana memadukan dua ayat ini? Di surah Al-Baqarah ayat 185, Quran itu petunjuk untuk semua manusia. Tapi di surah Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ini tidak bertentangan isinya. Maksudnya adalah Allah turunkan Al-Quran itu adalah untuk petunjuk bagi semua manusia. Tapi ternyata yang mampu menjadikannya petunjuk hanyalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang takwa yang mampu menjadikannya petunjuk. Tapi kita tidak boleh berkata Quran bukan petunjuk karena orang-orang kafir tidak menjadikannya sebagai petunjuk. Itu salah. Quran tetap petunjuk sekalipun orang kafir tidak mampu menjadikannya sebagai petunjuk. Sebagai contoh perbandingan, matahari itu bersinar. Sekalipun tidak semua orang bisa menyaksikan sinarnya matahari. Matahari, maaf, bagi orang yang buta adalah gelap. Matahari bagi orang buta gelap. Tapi tidak boleh kita mengatakan matahari tidak bersinar karena orang buta tidak menyaksikan sinarnya matahari. Matahari tetap bersinar hanya karena dia cacat netra, tidak mampu menyaksikan sinarnya matahari. Quran tetap petunjuk sekalipun tidak semua orang mampu menjadikannya sebagai petunjuk. Contoh lain, madu itu manis. Sekalipun tidak semua orang bisa menyaksikan, bisa merasakan manisnya madu. Madu, Pak, bagi orang sakit adalah pahit. Madu bagi orang sakit itu pahit. Tapi tidak boleh kita mengatakan madu tidak manis, karena orang sakit tidak merasakan manisnya madu. Madu tetap manis, hanya karena terganggu kesehatannya, maka dia rasakan madu itu pahit. Al-Quran tetap petunjuk, sekalipun tidak semua orang mampu menjadikannya sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk datang membawa perbaikan-perbaikan tentang akidah. Quran datang membawa perbaikan tentang akidah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Allah berfirman, bukanlah kebaikan itu karena kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tapi kebaikan itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ila akhir ayat. Asbabun nuzulnya ayat ini, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani masing-masing menganggap golongannya yang benar, golongan lain salah. Itu ya, orang Yahudi kalau ibadah menghadap ke barat, orang Nasrani ibadah menghadap ke timur. Maka turun ini ayat bahwa kebaikan itu bukan hanya karena sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan menghadapkan wajahmu ke arah barat. Tapi kebaikan itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ayat ini bukan hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani, tapi termasuk semua umat yang menerima agama samawi, yang menerima agama yang turun dari langit, termasuk Islam. Kalau Islam, kita ibadah, kita salat, kita disuruh menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau kita orang Indonesia, baru menghadap ke arah Masjidil Haram, menghadap ke barat, menghadap ke barat.
Tapi Allah mengatakan bukan itu kebaikan. Jadi bukan asal menghadap wajah kita ke barat untuk salat berarti itu kebaikan. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Kalau semua orang yang menghadapkan wajahnya ke arah barat untuk beribadah, itu semua kebaikan, tidak ada orang yang salat celaka. Tidak ada orang yang salat celaka. Kalau semua orang yang salat itu semuanya adalah kebaikan. Padahal dalam Quran surah Al-Ma'un Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka orang-orang yang salat. Orang yang salat yang bagaimana yang celaka? Allazinahum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari salatnya. Apa maksudnya lalai dari salatnya? Jasmaninya salat, tapi rohaninya tidak salat. Artinya salatnya tidak mencapai tingkat kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu, orang mukmin yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi orang mukmin yang beruntung kata Allah yang khusyuk di dalam salatnya. Kalau salat kita sudah khusyuk, targetnya salat pasti kita capai. Apa targetnya salat? Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau orang salatnya sudah khusyuk, pasti terhindar daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ternyata banyak orang salat jalan terus, tapi maksiat juga jalan terus. Kenapa seperti itu? Karena dia salatnya itu baru sekedar gugur kewajiban. Jasmaninya salat tapi rohaninya tidak salat, tidak mencapai tingkat kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi target ini harus kita capai, Pak. Lewat salat kita, kita harus terhindar daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau salatnya sudah khusyuk, setiap mau berbuat maksiat, salat memberikan peringatan. Salat memberikan peringatan. Bagaimana peringatannya? Surat Taha ayat 14. Wa aqimis salata li zikri. Dan dirikanlah salat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Jadi setiap mau berbuat maksiat, kita ingat Allah. Itu salat yang memberikan peringatan. Salat yang mengingatkan. Oh, itu bertentangan dengan salat yang kamu lakukan itu. Kalau kamu lakukan maksiat seperti itu. Kemudian yang kedua, orang salat tapi celaka. Allazina hum yura'un. Dia salat tapi riya. Itu salatnya orang-orang munafik begitu, Pak. Orang munafik itu salat tapi targetnya liuraun, hanya mau dilihat orang. Itu orang munafik itu salat yang paling berat dirasa ada dua. Ada dua. Salat subuh dengan salat isya. Kenapa? Kenapa kalau subuh berat dirasa orang munafik? Karena biasanya jamaahnya tidak sama dengan maghrib. Kurang jamaahnya, jadi kurang orang lihat, berat rasa. Karena targetnya salah hanya mau dilihat orang. Begitu juga salat isya. Berat juga dia rasa karena kurang orang lihat. Padahal di situ luar biasa. Kalau kita mau lihat umat Islam, lihat di 2 hari raya. Mau lihat umat Islam, lihat di 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, umat Islam membeludak. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihat di salat subuh. Mau lihat orang beriman, lihat di salat subuh. Orang beriman itu yang datang salat subuh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi salat tapi niatnya hanya mau dilihat orang. Padahal dia selalu baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita berbuat melakukan suatu ibadah tapi niat kita hanya mau dipuji, bertentangan itu alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu hanya milik Allah. Untuk itu kalau suatu waktu kita dipuji, Pak, mungkin karena prestasi tak atau apa saja yang baik-baik kita lakukan, kita dipuji, poinnya jangan kita ambil, berikan kepada Allah. Begitu kita dipuji, baik, nah ceramah tadi, Pak,
Apa jawabannya? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu bukan untuk diriku, tapi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang salah tapi mau dipuji bukan tahu jawabannya alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal harus dengan iman kepada Allah. Kita ambil beberapa hadis yang selalu disampaikan ini para mubalik selama Ramadan. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, jadi dia puasa karena iman kepada Allah. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Berarti percaya adanya hari akhirat, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya pahala dan dosa. Dia percaya adanya hari akhirat. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau puasa dasar iman, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan reda dari Allah, itu dosa diampuni yang lalu. Tapi kalau bukan dasar iman, tidak ada apa-apanya. Ya. Kemudian hadis kaitannya dengan salat tarawih. Oh, sama redaksinya. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, salah satunya salat tarawih berjamaah, imanan, dasar iman kepada Allah, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi salat tarawih dasar iman, bukan yang lain-lain, bukan ikut-ikutan, tapi dasar iman, mengharapkan pahala, reda Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang itikaf, yang menunggu Lailatul Qadar, Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi selalu karena iman, selalu karena iman. Jadi kita beramal harus karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang lain yang kaitannya ini supaya lebih kuat lagi, lebih yakin lagi. Surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan sama saja. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Dia beramal saleh dasar iman. Allah janji, Pak, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan nanti di akhirat lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Laki-laki, perempuan beramal saleh dasar iman, jaminannya dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya di dunia pasti baik. Pasti baik. Kenapa pasti? Karena Allah itu tidak pernah ingkar dari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar dari janjinya. Kenapa pasti? Karena Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi janji Allah dalam Quran adalah janji yang pasti. Kalau janji kita tidak insya Allah. Jadi kalau kita berjanji, Pak, untuk ditepati itu janji, insya Allah. Siapa tahu ada uzur, halangan tidak disangka-sangka. Karena kalau kita tidak mengucapkan insya Allah, uzur apapun, halangan apapun, kalau tidak ditepati janji kita, tetap kita berdosa. Tapi kalau kita mengucapkan insya Allah, jika dikehendaki oleh Allah, ada uzur yang tidak bisa diindahkan, kita tidak berdosa. Kenapa? Tidak dikehendaki oleh Allah janji kita tadi. Kenapa tiba-tiba kita sakit? Ya, tapi kalau tidak diucapkan, apapun yang terjadi, janji tidak ditepati, tetap berdosa. Karena itu sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu wa iza wa ada akhlafa, dia berjanji selalu ingkar dari janjinya. Bapak, Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi kalau beramal saleh, dasar iman, hidup kita di dunia pasti baik. Karena kalau akhirat itu kita cari, Pak, dunia itu ikut. Dunia ikut. Ibaratnya kalau kita tanam padi, itu rumput tumbuh. Padi ditanam, rumput tumbuh.
akhirat dicari, dunia ikut. Tapi sebaliknya kalau dunia dicari, biar waktu salat dunia terus-terus, akhirat tidak ikut. Ibaratnya tanam rumput, tidak mungkin tumbuh padinya. Coba rumput ditanam, itu padi tidak tumbuh. Tapi kalau padi ditanam, rumput itu tumbuh. Ya, artinya kalau dunia terus-terus, biar waktu ibadah hanya dunia terus-terus, akhirat tidak ikut. Ibaratnya tanam rumput, padinya tidak akan tumbuh. Tapi kalau akhirat kita cari, insya Allah dunia akan ikut. Kita beribadah dasar iman kepada Allah, jaminannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Sekarang pertanyaannya, hidup yang baik itu yang bagaimana, Pak? Hidup yang baik di dunia yang bagaimana? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada orang yang banyak, pasti akan lebih banyak orang menjawab, hidup yang baik itu yang berlapis-lapis uangnya di lemari. Hidup yang baik itu yang banyak tabungannya, dalam rekeningnya banyak uangnya. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Hidup yang baik karena banyak uang. Susah memang bahagia tanpa materi, tapi materi bukan jaminan satu-satunya untuk orang bahagia. Lalu hidup bahagia, hidup yang baik yang dijanjikan dalam Quran yang bagaimana? Hidup yang baik itu hidup yang cukup dan merasa cukup. Cukup, merasa cukup. Kenapa merasa cukup? Karena dia memiliki sifat qanaah. Ia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia yang baik. Cukup, merasa cukup karena selalu bersyukur. Hidup yang tidak baik, yang tidak cukup dan tidak pernah merasa cukup. Jadi kalau tidak cukup kebutuhan hari-hari mengancam juga, bisa merusak iman. Nabi mengatakan kadal faqru ayakuna kufra, kemiskinan bisa saja mendekati kekafiran. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Itu perhatikan ke orang-orang yang korupsi, itu Pak, orang-orang kaya semua. Rata-rata orang kaya. Uangnya miliaran-miliaran. Sekiranya hanya mau dimakan, tidak habis, mungkin mati nih. Lalu kenapa masih korupsi? Karena merasa tidak cukup. Jadi harta yang berlimpah ruah tidak mampu menjadikan hidupnya bahagia. Karena dia tidak bersyukur. Jadi sebenarnya kaya tidaknya seseorang itu sangat relatif, Pak. Banyak orang kaya tapi miskin, selalu merasa tidak cukup. Tapi banyak orang kelihatannya miskin tapi dia kaya. Nikmat sedikit kelihatannya, tapi dia merasa reda dengan nikmat itu, mampu membahagiakan hidupnya. Bukankah Rasulullah SAW terkadang tidurnya di atas pelepah kurma? Bangun dari tempat tidur ada bekas di belakangnya. Tapi kenapa Nabi mampu berkata, baiti jannati, rumahku surgaku, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Surga sebelum surga. Karena rumah tangga disinari dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, laisal gina an kasratil arad, walakinna ginan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena harta yang berlimpah ruah, tapi kekayaan yang hakiki adalah kayanya jiwa. Kekayaan yang hakiki kayanya jiwa. Jiwa yang kaya akan selalu bersyukur. Nikmat sedikit Pak disyukuri jadi besar. Nikmat sedikit disyukuri jadi besar. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, nikmat itu pasti kutambah kepadamu. Sebaliknya musibah besar disabari akan jadi kecil. Jadi kita ditimpa musibah, tapi kita sabar, kita sabari musibah itu, tambah hari akan terasa semakin ringan. Jadi nikmatnya kecil disabari, disyukuri, tambah hari tambah besar, musibahnya besar disabari, tambah hari akan semakin terasa ringan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian selanjutnya masih kaitannya iman. Surah Al-A'raf ayat 96. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa. Allah janji Pak, la fatahna, pasti kami bukakan alaihim atas mereka barakatin minas sama'i wal ard, barakah dari langit dan barakah dari bumi. Keberkahan dari langit turun, barakah dari bumi keluar,
resepnya penduduk negeri itu aman wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Keberkahan dari langit turun, keberkahan dari bumi keluar. Apa berkah dari langit? Salah satunya hujan. Hujan. Akan turun hujan sebagai hujan berkah sesuai kebutuhan manusia. Karena kalau hujannya kebanyakan bukan berkah, membawa bencana banjir. Turun hujan sebagai hujan berkah sesuai kebutuhan manusia. Dengan turunnya hujan, bumi jadi subur. Bumi subur, ditanami apa saja, maka tumbuhlah tumbuhan itu dengan suburnya, keluarlah barkah dari bumi, keluar barkah dari bumi, tumbuhan subur tumbuhnya, karena hujannya tadi sesuai dengan kebutuhan. Resepnya adalah penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi sebaliknya, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi manakala penduduk negeri itu kazzabu, mereka mendustakan Allah, mendustakan rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah. Fa'ahaznahu bimakan yaksibun, kami akan timpakan kepada penduduk negeri itu berbagai macam bala dan bencana disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Sadar atau tidak sadar, perbuatan baik pasti mengundang datangnya keberkahan. Tapi perbuatan dosa dan maksiat pasti mengundang datangnya bala dan bencana. Alangkah besarnya pahalata, Pak. Alangkah besarnya pahalata. Kalau di sekitar kita banyak sekali maksiat, tapi kita termasuk orang memakmurkan masjid, berkasih sayang karena Allah, tengah malam kita bangun sebagai tanda syukur kepada Allah, lalu bencana itu tidak turun. Padahal penyebabnya kita. Di sekitar banyak orang maksiat, bencana sudah mau turun, tapi gara-gara perbuatan tak bencana itu tidak jadi turun. Sehingga orang jahat pun tidak kena bencana, tidak kena musibah. Itu luar biasa. Gara-gara kita lalu bencana itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya alangkah besarnya dosa. Gara-gara maksiat tak perbuatan dosa tak bencana itu datang, biar orang-orang baik nakon semua bencana, padahal penyebabnya gara-gara perbuatan yang tidak baik lalu bencana itu datang. Alangkah besarnya dosa, orang baik pun ikut kena bencana padahal penyebabnya adalah perbuatan kita, perbuatan dosa dan maksiat kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena Quran adalah petunjuk, maka Quran itu harus dibaca. Quran harus dibaca. Baca Quran, pahami Quran, amalkan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Nabi, orang baca Quran adalah nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya ketentraman batin. Quran dibaca, hati tentram. Kenapa hati tentram? Karena iman bertambah. Jadi bisa dirasakan, Pak, kalau iman tak bertambah itu hati kita semakin tentram, hati kita semakin bahagia, hati kita semakin damai. Tapi kalau dosa yang bertambah, hati semakin gelisah, hati semakin resah. Maka perbuatan yang menenteramkan hati teruskan itu jalan menuju surga. Tapi perbuatan yang menggelisahkan hati hentikan itu jalan menuju neraka. Orang baca Quran nazalat alaihimus sakinah. Orang baca Quran wahabbatul malaika, dikelilingi para malaikat. Sekarang ini Pak, di sekitar malaikat. Itu malaikat di bumi terbang kemana-mana. Terbang kemana-mana malaikat. Tapi begitu ada pengajian agama, tinggal di situ. Begitu dapat pengajian agama, tinggal di situ itu malaikat. Untuk apa malaikat? Untuk mengaminkan kita kalau kita berdoa kepada Allah. Untuk apa malaikat? Untuk mendoakan kita. Orang baca Quran, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang baca Quran, wa zakarahumullahu fiman indah, disebut-sebut namanya di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang baca Quran kita dibanggakan, yaitu di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Baca di Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, karena Quran yang kita baca nanti di akhirat akan datang memberikan syafaat kepada kita, akan datang memberikan pembelaan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagai penutup,
Baiki hubungan ta dengan Allah dengan bacaan Al-Quran. Baiki hubungan ta dengan Allah dengan melaksanakan salat lail, salat tahajud. Baiki hubungan ta dengan Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullah zikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena ala bizikrillah tatma'innul qulub, zikir itu menenteramkan hati. Kemudian perbaiki hubungan dengan sesama manusia dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dianggap beriman seseorang itu sebelum mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana cinta terhadap dirinya sendiri. Berapa kecintaan pada diri peruntukan kepada saudara kita yang beriman yang lain, itu tidak dilakukan, tidak akan pernah mencapai kesempurnaan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.